Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan pada hari ini kita akan melanjutkan pada tema 4 subtema 1. Namun sebelum kita memulai, sebaiknya kita berdoa lebih dahulu. Pada pertemuan hari ini, pada tema 4 subtema 1 muatan IPA, kita akan mempelajari tentang menghasilkan energi listrik atau sumber listrik. Perlu kalian ketahui bahwa alat yang menghasilkan energi listrik diantaranya adalah baterai, akumulator atau aki, dinamo, dan generator. Generator adalah alat yang banyak digunakan pada pembangkit listrik. Ada beberapa jenis pembangkit listrik. Di antaranya adalah PLTA karena menggunakan tenaga air. Ada PLTU karena menggunakan tenaga uap. Ada juga PLTN menggunakan tenaga nuklir. Nah, pada pembangkit listrik, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Selanjutnya kita lihat bagaimana proses pembangkit listrik tenaga air. Nah, kita lihat secara singkatnya. Pertama, air sungai atau waduk masuk ke pintu air, lalu diatur oleh katup pengaman. Air tersebut masuk ke tangki pengaman tekanan air. Jika tiba-tiba naik saat katup mengatur, lalu ditutup. Lalu air juga masuk ke dalam pipa pesat untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Selanjutnya, air tersebut diatur oleh katup turbin. Lalu turbin mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Selanjutnya, generatorlah yang akan menghasilkan energi listrik dari energi gerak. Lalu transformer untuk mentransfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induksi elektromagnet. Lalu terakhir, listrik tersebut lalu disalurkan ke konsumen melalui saluran transmisi. Akan lebih jelasnya, kalian bisa baca pada buku tema 4 halaman 6 dan 8. Selain pembangkit listrik tenaga air seperti tadi, kita juga kenal dengan pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Pembangkit ini tentu menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Maka itu pembangkit tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang manfaatnya sumber energi alternatif dari aliran yang ada di lingkungan sekitar.
Lalu kita lanjut kepada bagaimana proses menyalurkan energi listrik. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangan oleh transformator, penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi, disingkat SUTET. Energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah sekitar 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya menjadi tegangan rendah 220 volt. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Kalian bisa baca pada buku tema halaman 25. Pada komponen utama proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Untuk lebih memahami materi pada hari ini, kalian bisa mengerjakan tugas, yaitu ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama, tulislah 4 alat atau benda yang menghasilkan energi listrik atau sumber listrik. Kedua, tulislah komponen utama pada semua pembangkit energi listrik. Ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Keempat, jelaskan secara singkat proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit tenaga listrik sampai ke rumah-rumah. Kelima, tulislah komponen utama pada proses penyaluran energi listrik. Demikianlah pertemuan pada hari ini untuk pelajaran IPA. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Untuk itu, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.